Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Widi. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu atau berita yang viral di sosmed saat-saat ini. Banyak sudah terdengar perihal pemilu atau Capres 2024 yang akan mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKS kembali lirik Prabowo jadi Capres 2024, yaitu Partai Keadilan Sejahtera PKS membuka peluang mengusung tokoh eksternal sebagai calon presiden di 2024 yang akan mendatang. Salah satunya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Semua calon yang ada masuk di PKS masuk semua, apalagi dengan Prabowo. Kita punya jam terbang dan pengalaman tinggi. Selanjutkan saja. Enggak ada hambatan, kata subjek PKS Habib Aboy Bakar Al-Hasbi saat konferensi pers di Jakarta Selasa kemarin. Namun Habib Aboy menjelaskan yang berhak untuk menentukan siapa calon yang akan diusung PKS menjadi kewenangan Majelis Syuro, sebab ia mengungkapkan dalam rapat pimpinan nasional yang digelar PKS selama 2 hari hanya mempersiapkan kriteria calon yang akan diusung. Ia pun menegaskan dari nama-nama yang sudah muncul di publik seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam radar pengusungan PKS. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Saiku memaparkan 6 hal penting yang harus dipenuhi oleh figur Capres 2024 pilihan PKS. Hal itu sebagaimana hasil rapat pimpinan nasional. Ahmad Saiku menegakkan pihaknya telah mendengar aspirasi dan usulan DPW PKS se-Indonesia terkait bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusulkan ke Majelis Syuro PKS, baik itu dari kalangan internal maupun eksternal. PKS Ahmad Saiku mengatakan PKS memiliki standarisasi figur yang akan diusung menjadi capres. Ahmad Saiku mengatakan pertama harus berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik. Kedua, berjiwa nasionalis dan religius. Ketiga, mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi. Keempat, memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Yang kelima yaitu berkomitmen untuk menyatukan seluruh komponen anak bangsa. Keenam, berkomitmen melayani rakyat. PKS akan melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik untuk membentuk poros atau dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 yang akan mendatang. PKS akan terus membangun komunikasi secara intensif dengan partai politik lain sebagai upaya membentuk poros atau poros alternatif, kata Presiden PKS Ahmad Saiku di Jakarta. Ahmad Saiku menerangkan pihaknya akan membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk membicarakan figur yang dinilai layak menjadi calon presiden periode 2024 atau sampai 2029 mendatang.
dan PKS menyambung strategi transformasi kolaboratif dan kontributif ALEK Perempuan PKS se-Indonesia, yaitu Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam sambutannya mengatakan partainya terus berkomitmen memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Dia menegaskan PKS terbuka untuk seluruh perempuan, apalagi perempuan dari generasi milenial, apapun latar belakang, suku, agama, profesi, dan organisasinya untuk menjadi caleg PKS. Di samping jumlah, Syahiku menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kapasitas dalam perjuangkan aspirasi rakyat melalui produksi legislasi dan advokasi kebijakan. Anggota legislatif perempuan harus menjadi yang terdepan dan menjadi teladan dalam pelayanan kepada rakyat, apalagi ada kebijakan yang hanya bisa efektif melalui suara kaum perempuan. Dan hanya lihat kinerja ALEK Perempuan PKS luar biasa. Sementara itu, menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Jawaini, anggota legislatif perempuan se-Indonesia tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan peran dan kapasitas anggota legislatif perempuan PKS dalam mengawal kebijakan negara yang pro-rakyat, pro-umat, dan pro-NKRI. Anggota legislatif perempuan PKS punya peran strategis di PKS, sama sekali bukan pelengkap. Ada yang menjadi pimpinan fraksi, pimpinan komisi, bahkan pimpinan dewan. Kita ingin anggota legislatif perempuan PKS semakin meningkat peran dan kapasitasnya dalam membela dan melayani rakyat Indonesia, sehingga bersama-sama PKS. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ilmu politik. Apa sih ilmu politik itu? Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menanggapi kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita mengenal sebuah pepatah, gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the god life. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Pemikiran politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 seperti Plato dan Aristoteles tersebut. Menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang baik. Dewasa ini, definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah mendesak, yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik seperti kekuasaan, sebuah keputusan, kebijakan alokasi nilai, dan sebagainya. Pada umumnya, politik dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai the god life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan tersebut. Cara-cara yang dapat dipakainya dapat bersifat persuasi, meyakinkan, dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan
Kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka, dan politik tersebut memiliki hubungan-hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, ya seperti filsafat, sejarah, sosiologi, ilmu hukum. Nah, keempat itu ialah ilmu-ilmu yang menjadi hubungan ilmu politik. Yang pertama ialah filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang sangat erat hubungannya dengan ilmu politik adalah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti apakah asas-asas yang mendasari fakta? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dan menentukan sikap hidup dan tingkah lakunya. Yang kedua yaitu sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Oleh karena itu, menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dengan sejarah ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya. Sedangkan sejarah ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan, bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah. Peristiwa sejarah kontemporer oleh sejarah ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi di antara ilmu-ilmu sosial. Sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sejarah ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sejarah ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun memengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik. Sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial dan perubahan sosial. Baik sosiologi maupun ilmu politik sama-sama mempelajari negara. Akan tetapi, sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi menggambarkan bahwa masyarakat dan sederhana maupun yang kompleks senantiasa dapat berkecenderungan untuk timbulnya proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tentu yang formal maupun yang tidak formal. Yang terakhir yaitu ilmu hukum. Terutama di negara-negara Eropa, ilmu hukum sejak dulu sangat erat dengan ilmu politik. Karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Sejarah ilmu melihat negara sebagai lembaga atau instituta dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penerbitan, tetapi oleh hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihat sebagai makhluk yang menjadi objek dari sistem hukum dan dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban politik. Semata-mata ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial,
sosiologi, dan kebudayaan. Selain itu, ilmu hukum bersifat normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum yang menegakkan bahwa keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Sistem hukum adalah dasar legal dari negara. Seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau materi yang tidak menyambung, mohon maaf karena saya masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.